بسم الله الرحمن الرحيم. Kanatul qaidah ya sekaligus contohnya. Kedudukan kaidah al-yaqin la yazulu bisyak ya dalam syariat dan juga bagaimana contoh-contoh fikih yang bisa kita pelajari. Hadil qaidah tadkhulu fi jami' abwabil fiqhi wal masail al-mukharrajah 'alaiha. Tablughu salasatu arba'il fiqhi aw aktar. Nah, kata Syekh Al-Burnu, persoalan atau kaidah ini ya masuk dalam hampir ya seluruh bab-bab fikih dan masalah-masalah yang memang menjadi furu ya, mukharrajah itu artinya furu dari bab-bab yang tadi disebutkan ya. Dan bisa dibuat persentase bahwa kaidah ini digunakan dalam salah satu arba'il fiqhi, 3/4 dari pembahasan fikih, bahkan lebih ya. Jadi kalau kita bagi 4 persoalan fikih itu 3/4-nya adalah sudah atau 3/4 masalah itu juga terkait dengan kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak ya. Artinya hampir semua persoalan fikih itu akan terkait dengan kaidah ini. Ini menunjukkan bahwa kaidah ini sangat penting sekali di dalam aturan syariat dan bahkan sering diulang-ulang oleh para ulama ya dalam memfatwakan suatu masalah. Ya, bisa aja kita kalian lihat kumpulan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Saya punya kumpulan fatwa Majelis Ulama Indonesia sekitar yang setebal ini ya, sekitar hampir 1000 halaman. Nah itu kalau kita lihat banyak masalah yang difatwakan, hampir ada kaidah al-yaqin la yazul bisyak, termasuk kaidah la dharar wa la dirar. Nah itu artinya berulang-ulang gitu ya. Karena ini termasuk kaidah yang banyak digunakan dalam berbagai bab fikih. Ya. Baik. Nah contoh-contoh fikih ya yang bisa kita ambil untuk memahami kaidah ini ya. Al-mutayaqqin lit-tahara idza syakka fil hadath fa huwa mutatahhirun 'inda al-a'immati tsalatsa. Rupanya ada khilafiyah juga nih ya. Jadi kalau dalam mazhab jumhur ulama dari kalangan 3 mazhab Abi Hanifah, Syafi'i dan Ahmad, mereka berpendapat al-mutayaqqin lit-tahara idza syakka fil hadath fa huwa mutatahhirun. Bahwa orang yang yakin dalam kondisi suci, kalau dia kemudian ragu ya apakah sudah batal atau tidak, maka hak hukum asalnya dia tetap suci. Wa amma inda Malikin rahimahullah faman syakka fit tahara yajibu alaihi alwudu' bina'an ala qaidah taqul asyakku fi syarti mani'un min tarattubil masyrut. Nah, tapi kalau dalam mazhab Maliki orang yang ragu ini malah batal wudunya. Dan mereka punya kaidah lain ya. Jadi bisa dikatakan ini kaidah yang menjadi pengecualian mungkin dari kaidah al-yaqin la yazul bisyak. Asyakku fi syarat ya keraguan yang muncul dalam suatu syarat akan menjadi mani', akan menjadi penghalang min tarattubil masyru', akan menjadi penghalang dari sahnya sesuatu yang disyaratkan tadi ya. Hadas itu, suci dari hadas itu adalah syarat sahnya salat ya. Maka kalau kemudian ragu apakah dia masih suci atau tidak, maka itu dianggap bahwa salatnya tidak sah karena dianggap sudah dalam kondisi berhadas. Nah, makanya ya ikhwan, ini kalau kita bicara bab ibadah ya, biasanya yang menetapkan syak itu menjadi dasar dibatalkannya suatu amalan itu kebanyakan mazhab Maliki. Jadi kalau misalnya nih kita sebutlah misalnya mubtilat al-wudu, pembatal wudu ya, pembatal wudu. Nah, di antara pembatal wudu itu kalau dalam mazhab Maliki adalah asyakku fit thaharah. Ya, ragu apakah masih dalam kondisi suci dari hadas. Artinya masih dalam kondisi wudu. Nah, itu dalam mazhab Syafi'i termasuk pembatal. Tapi kalau dalam mazhab jumhur tidak ya, karena berangkat dari kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak. Nah, begitu juga misalnya dalam persoalan ibadah-ibadah lain misalnya terkait dengan puasa. Itu dalam mazhab Syafi'i asyak fi shaum ya, puasa Ramadan misalnya itu ya syak fi niyah, maksudnya syak fi niyah itu bisa membatalkan puasa dalam mazhab Hanafi. Tapi kalau ada dalam mazhab Maliki, tapi kalau dalam mazhab jumhur, ya selama tidak ada yang meyakinkan bahwa dia sudah sempat makan atau melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, maka tetap dinilai sah puasanya. Gitu ya. Yang nanti ada khilaf antara ulama berikutnya adalah ketika dia niatnya itu memang dengan yakin dibatalkan. Nah, kalau ini nanti ada khilafiyah lagi, dalam mazhab Hambali itu batal, tapi dalam mazhab jumhur tetap tidak batal. Gitu. Tapi syaknya itu sendiri ya sebagai level pertama dari niat, maka mazhab Maliki sudah langsung menganggap batal puasanya. Nah, ini maka ada khilafiyah dalam masalah syak untuk beberapa ibadah. Ya. Ini mungkin dianggap sebagai kaidah pengecualian kalau dalam mazhab Maliki. Baik, wa taharatu syartun fi sihhatis shalah. Fasyakku fiha mani'un min sihhatis shalah. Wa taharat. Nah, ini penjelasan dari mazhab Maliki sepertinya. Wa taharatu syartun fi sihhatis shalah, fasyakku fiha mani'un min sihhatis shalah. Wa hamal al-ahadits al-waridah ya wallati zukirat dalilan lil qaidah ya 'alal mutalabbis bis salati fi'lan. Nah, jadi dalam mazhab Maliki mereka menganggap
Toharoh itu ya adalah syarat sahnya sholat. Maka syak yang muncul dalam toharoh itu akan membatalkan sholat. Ya, syak yang muncul dalam kesucian ya dari hadas itu akan membatalkan sholat. Dan mazhab Maliki ya menjadikan hadis-hadis yang tadi sudah kita baca bahwa itu dalam konteks memang mutalabis bis salat fi'lan. Memang bukan hanya sekedar syak. Ya, hadis-hadis itu dipahami oleh mazhab Maliki bahwa orang yang tadi askal itu memang betul-betul sudah mendapati kondisi di mana wudunya batal gitu. Jadi ini semacam tajawuzan saja istilah askal itu dalam mazhab Maliki. Nah, maka kata mereka syak itu sendiri sudah bisa membatalkan sholat, artinya sholat batal karena batalnya wudu ya. Wa amma man kana kharija shalah wa syakka fi taharah fa yajibu alaihi tatahhur bina'an 'alal qaidah anifatul fiqh. Nah, bedanya uniknya dalam mazhab Maliki, kalau misalnya nih ya ragu itu munculnya sebelum sholat, maka tetap suci gitu ya. Jadi dalam mazhab Maliki, orang yang ragu apakah dia sudah berwudu atau tidak, padahal awalnya dia yakin sudah wudu, kalau belum sholat, ya tetap sah wudunya gitu ya. Sampai ketika dia sholat, ya tetap yakin dalam kondisi wudhu. Tapi kalau keraguan itu muncul saat sedang sholat, nah maka dalam mazhab Maliki malah sholatnya tidak sah. Ya, mengulangi wudhu. Nah, ini uniknya mazhab Maliki. Tapi kalau jumhur ulama, ya terlepas di luar sholat atau di dalam sholat, intinya keraguan masih dalam wudhu atau tidak, itu tidak mempengaruhi status asalnya yang masih dalam kondisi suci. Nah, ini mazhab jumhur yang berbeda dengan mazhab Maliki. Baik. Contoh lain, wa idza tabata dain ala syakhsin wa syakakna fi waqa'i fadainu baqin. Kalau ada seseorang punya kewajiban hutang kepada orang lain, ya, lalu dia ragu apakah sudah dibayar atau tidak, maka hukum asalnya hutang itu pada dasarnya belum terbayarkan. Ya, sampai ada dalil lain yang meyakinkan bahwa dia sudah membayar, misalnya dengan surat menyuratnya, hitam di atas putih, ada saksi dan seterusnya. Ya, selama itu belum ada, hukum asalnya adalah hutang itu masih menjadi bebannya yang harus ditunaikan. Nah, ini kita sebutkan saja cuma 2 contoh ya ikhwan, karena sebenarnya nanti contohnya itu paling banyak ketika kita membahas kaidah-kaidah cabang dari kaidah ini. Ya, kaidah cabang nanti sebenarnya ada pengulangan juga, tetapi kita coba saja untuk dengan 2 contoh ini dari kaidah al-yakin la yazulu bisyak. Nah, nanti detailnya ya setiap kaidah cabang akan punya contoh-contohnya masing-masing yang sebenarnya mirip dengan contoh kaidah ini. Baik. Nah, ini juga ada contoh lain. Idza waqa'a nikah baina rajul wa imra'ah bi aqdin sahih, tsumma waqa'a syak ya fi talaq fa nikahu batin. Jika orang sudah menikah, yakin pastinya dia sudah menikah, tapi ragu apakah sempat pernah mengucapkan talak atau tidak, maka hukum asalnya adalah dia tetap dalam kondisi ikatan pernikahan itu masih ada dan belum terjadi talak. Tapi dalam mazhab Imam Ibnu Qudamah wal wara' iltizamu talaq. Tapi kalau untuk kehati-hatian ya sebaiknya menganggap itu sudah jatuh satu talak. Baik, kemudian nawal nasal fuqaha ala adami jawazil bai' mujazzafatan fil amwali ribawiyah kal makila wal mawzunat li anna al mumatsalah bi bai' syart muhaqqaq wal mumatsalah ma'al mujazzafah mashkukun fihi fala tasbutu sihah bainal mujazzafah bina asal muqarrar ila hukm al mu'al ala syart wal masyhur bi syartin idza waqa syart wujud syarti la yathbut. Nah, ini keraguan ya dalam masalah apakah akarnya itu ada unsur riba atau tidak. Maka lebih baik secara warok tinggalkan, tapi kalau misalnya hukum berdasarkan hukum asal sebenarnya tidak ada unsur ribanya. Ya. Jadi karena yang meyakinkan pada dasarnya jual beli itu hukum asalnya adalah halal. Ya, sampai datang secara yakin bahwa terdapat unsur ribawi dalam akadnya tersebut. Tapi secara warok ya kehati-hatian seperti kata Ibnu Qudamah, maka lebih baik ditinggalkan atau dicari akad yang lebih meyakinkan. Baik, ini contoh-contoh dari kaidah al-yakin la yazulu bisyak.